Aktivitas persidangan di Pengadilan Negeri PN, Surabaya terganggu akibat suara musik keras atau musik horeg yang diputar peserta aksi unjuk rasa pada Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2026. Kebisingan yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu membuat majelis hakim kesulitan menjalankan sidang, khususnya di ruang sidang Kartika dan Cakra. Suara musik yang diputar dengan volume tinggi sejak sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dinilai sangat mengganggu jalannya proses persidangan. Majelis hakim bahkan mengaku tidak dapat mendengar keterangan saksi, jaksa, maupun penasihat hukum selama persidangan berlangsung. Menanggapi hal tersebut, Humas PN Surabaya, Mujiono, saat dikonfirmasi pada Jumat tanggal 29 Januari tahun 2026 menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut telah melalui prosedur pemberitahuan dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Bapak, Anda selaku Humas di Pengadilan Negeri Surabaya, saya ingin konfirmasi atau statement dari panjenengan terhadap yang pertama yaitu pandangan umum bagaimana hakim terhadap adanya unjuk rasa di depan PN Surabaya yang menggunakan musik keras hingga terdengar ke dalam ruang sidang. Apakah itu mengganggu konsentrasi majelis hakim atau jalannya persidangan? Bagaimana tanggapan Anda? Kalau masalah demo, yang jelas mereka sudah memberitahukan, dan karena mereka di sini dikawal oleh keamanan polisi, berarti mereka sudah izin. Kemudian yang harus masyarakat tahu bahwa demo di tempat lain dengan di pengadilan harus dibedakan. Demo di tempat lain itu tidak mengganggu aktivitas pihak yang di sana. Kalau di pengadilan, demo di pengadilan itu akan mengganggu jalannya persidangan. Persidangan ini untuk umum, untuk kepentingan umum. Jadi harus dibedakan demo di tempat umum dan demo di pengadilan. Karena yang punya kepentingan di pengadilan itu bukan 1-2 orang. Bedakan dengan misalnya demo di DPR, mereka menyuarakan aspirasinya di DPR yang memang harus didengar DPR. Tapi kalau di pengadilan ini mereka demo mintanya didengarkan oleh pengadilan tapi mengganggu pihak yang lain karena ada persidangan dan sebagainya. Itu jawabannya. Yang ini ketertiban dan wibawa pengadilan. Sejauh mana pentingnya menjaga ketertiban dan suasana kondusif di lingkungan pengadilan agar proses peradilan berjalan independen dan objektif. Dampak aspek hukum KUHP baru dalam KUHP yang baru terdapat ketentuan pidana terkait gangguan ketertiban umum termasuk kebisingan. Bagaimana pandangan Yang Mulia jika aturan ini diterapkan pada aksi unjuk rasa yang mengganggu persidangan? Jadi kalau masalah demo dengan suara yang keras seperti kejadian yang kemarin, suara keras, suara bising itu semuanya sekarang diatur di dalam KUHP yang baru bahwa itu tidak diperbolehkan. Kalau itu tidak diperbolehkan, kita pengadilan tidak punya wewenang untuk melarang. Karena ini sifatnya adalah ketertiban umum, maka seharusnya pihak dari kepolisian yang menanggapi terhadap keadaan sebagaimana kejadian kemarin. Namun hingga kemarin apakah ada pihak kepolisian untuk melarang, Pak? Kalau dari kejadian yang kemarin kebetulan kami ada di dalam, jadi kami tidak tahu. Yang jelas mereka demo dengan suara yang keras itu dari jam 12 sampai jam 4:30 belum selesai. Sehingga persidangan semuanya terganggu. Terganggu dalam artian majelis hakim tidak mendengar suara dari pihak dari terdakwa, dari kejaksaan, dari jaksa, kemudian dari saksi, semuanya tidak terdengar. Suara majelis hakim pun untuk menyampaikan kepada para pihak juga tidak terdengar. Dikhawatirkan akibat keadaan yang seperti ini, apa yang dicatat oleh panitera pengganti beda dengan yang dikatakan oleh para pihak yang sebenarnya.
yang nanti berakibat kepada putusan. Makanya hal-hal suara yang keras dan sebagainya itu memang efeknya itu tidak seperti mereka demo di tempat lain, karena efeknya ini dengan putusan, dengan berita acara, dengan pemeriksaan saksi, dan efeknya luas. Kira-kira nanti untuk kedepannya Pak, setelah kemarin apakah ada koordinasi dari pihak pengadilan dan kepolisian untuk menghalau? Saya kembali, kalau kejadian seperti kemarin, makanya saya kembalikan, itu adalah wewenang dari pihak kepolisian. Kita dari pihak pengadilan tidak punya wewenang untuk melarang mereka. Tapi kan bisa sambat Pak ya kepada polisi Pak. Yang jelas akan kita sampaikan kepada pihak kepolisian bahwa hal seperti ini mengganggu persidangan. Pak, apakah perlu ada pengaturan khusus atau zona steril di sekitar pengadilan saat sidang berlangsung? Dan apa pesan yang mulia atau hakim kepada masyarakat dan masa aksi agar kebebasan berekspresi tetap bersejalan dengan menghormati terhadap hukum dan lembaga peradilan? Jadi pesan kami seperti awal saya sampaikan bahwa demo di pengadilan itu harus dibedakan dengan di tempat lain. Demo di pengadilan itu efeknya sangat mengganggu persidangan. Seperti pada saat kemarin kita sidang itu pidana 100 perkara lebih, perdata itu 60 perkara lebih, dan terganggu semuanya. Pesan kami, kalau mau menyampaikan aspirasi, monggo, silahkan. Itu adalah hak dari masyarakat dan kita tidak boleh melarang. Tapi tolong dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Elegan itu dalam artian tidak mengganggu ketertiban masyarakat maupun tidak mengganggu ketertiban di tempat di mana dia melakukan demonstrasi. Menyesuaikan maksudnya. Iya. Suarakan aspirasi, monggo silakan, tapi tetap jaga ketertiban. Jangan mengganggu yang lain. Pak, jika ini terjadi lagi, apakah Anda akan menjalankan KUHP atau KUHP yang baru dengan adanya aturan-aturan tadi kan ada pidana pasalnya toh Pak. Nanti apakah langkah ke jalur hukum atau melaporkan dari pihak yang pendemo ini tadi kan sudah teratur atau terwacana di dalam KUHP atau KUHP yang baru Pak? Kalau kami akan melaporkan atau mengambil tindakan itu bukan wewenang dari kami. Yang jadi wewenang kami adalah memberitahukan kepada pihak yang berwajib bahwa ini sudah mengganggu persidangan, sudah mengganggu ketertiban di tempat kami. Yang punya wewenang untuk mengambil tindakan adalah pihak kepolisian. Berarti kontrol kualitinya di kepolisian ya Pak? Untuk sanksi atau pesan, atau pesan kepada kepolisian untuk yang mensteril atau menjaga keamanan apa Pak? Yang jelas dari pihak kepolisian mereka sudah tahu protapnya, sudah tahu SOP-nya, bagaimana cara menghadapi massa dalam pada saat terjadi demo. Jadi kami tidak bisa mencampuri urusan dari pihak keamanan untuk bagaimana caranya atau bagaimana keadaannya atau harus bagaimana itu karena wewenang dari pihak. Kenapa dimintakan atau diusulkan yang disebutkan oleh Mbak Ayu tadi tentang zona Pak? Mungkin perempatan sana boleh, perempatan sana boleh kayak dulu Pak yang demanya Suki Pak. Jadi bikin zonanya mungkin juga mengganggu. Kalau zonanya di pengadilan itu batasnya ya cuma di pagar. Dulu itu perempatan di sana Pak. Kalau sampai di perempatan sana itu adalah zona yang dibuat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Nanti akan kita sampaikan kalau memang ada wacana dalam artian kalau di zonanya sampai di sana itu lebih membuat kita tertib, wacananya ke sana. Dulu Suki kan begitu Pak, Suki yang sering itu Pak, dibikin perempatan sana, batas-batas sana situ. Jadi aman lah polisi, tolong kecilkan sudah. Ini sarannya. Ini seperti yang dulu Pak. ke polisi Pak. Okay. Kalau gitu terus tetap ada yang belar. Nanti kita sampaikan. Siapa? Matur nuwun sangat.
Menurut advokat pendiri Palenggahan Hukum Nusantara, menilai kepolisian perlu bersikap lebih proaktif dan preventif dalam mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Polisi seharusnya mengatur lokasi, jarak, dan tingkat kebisingan demonstrasi. Jika pengamanan preventif lalai, tidak adil jika masyarakat langsung dikriminalkan, jelasnya. Sebagai solusi, ia mendorong penerapan zona steril di sekitar pengadilan saat persidangan berlangsung. Demokrasi harus dijaga, tetapi wibawa peradilan juga tidak boleh dikorbankan. Keduanya harus berjalan seimbang. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.